sebuah silinder A dengan massa MA besar berada di atas sebuah balok miring bermassa MB. Nah, dengan kemiringan sebesar alfanya 30 derajat terhadap bidang datar. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi di sini nih, Mas. Balok berada di atas lantai licin. Gaya geseknya 0 berarti. Gaya geseknya 0. Jadi, nah diabaikan ya, dia dianggap 0. Jika rasio MB per MA-nya adalah 2, maka percepatan silinder A besar itu berapa? Nah, berarti ini kan asumsinya kayak kita kepleset, Mas. Kita kepleset balok kan. Jadi si A, jadi ini tuh ceritanya kayak apa ya? Kayak ada pipa yang di dalamnya keluar pipa kecil, yang ini, dan ini berarti dia cuma punya gerak ke arah sumbu Y, Mas. Ini pasti geraknya ke bawah, dan ini karena keinjek yang B ini akan bergerak ke kanan. Itu prinsip geraknya dulu. Kurang gede ya. Benda B-nya juga bergerak ya, Pak? Nah, itu masalahnya. Kalau misalkan kita menggunakan asumsi bahwa benda B tidak bergerak, menurutmu silinder ini akan turun nggak? Gimana tadi, Pak? Jika kita menggunakan asumsi bahwa benda B ini, si balok ini nggak bakalan gerak, maka silinder A ini bisa turun nggak? Kalau B-nya kakinya turun, Pak, kalau dia ini. Enggak dong. Kok enggak, Pak? Gimana ceritanya? Kamu anggaplah gini, isi pulpenmu itu kamu lepasin, depannya kamu buka. Berarti ketika ini kamu mau, itu kan isi pulpennya akan turun kan? Iya, tintanya. Kalau bukan tintanya, jadi kan isi pulpen kan ada ini ya, ada rumah dan ada ininya ya. Nah, ini kan dia bisa turun gini ya. Iya. Ya kan? Nah, kalau misalkan gini, ini sudah berhenti seperti ini, dan ini anggaplah tanganku yang bawah balok ya. Kalau balok ini tidak bergerak, maka ini pulpen ini, isi pulpen akan turun nggak? Nggak bergerak dia. Benar-benar. Itu. Oke ya. Jadi prinsip konsep geraknya seperti itu. Jadi kedua benda ini akan bergerak, Mas. Dua benda ini akan bergerak. Nah, berarti di sini kita punya M MA dikali G di sini. Kemudian karena dia ada kontak dengan permukaan, maka ini juga muncul gaya normal. Gaya normal itu sejajar dengan bidang ke sini. Ini kita muncul normal. Kayak gitu. Maka kalau misalkan yang kan ini berarti nanti diperolehnya dari MAG ya. Berarti kan kita di sini akan punya N sin. Di sini ada alfa. Kita kenapa bisa alfa pakainya? Kita nanti pakai ini ya. Kalau misalkan ini kita tarik seperti ini, maka ini akan jadi alfa juga kayak gitu. Sama lah itu nanti kamu otak-atik aja lah bentuk segitiganya. Nanti kan pasti ada kesebandingan antara segitiga yang bisa kita jelaskan nilai sudut-sudutnya akan sama kayak gitu aja. Kemudian di sini akan muncul N cos alpha gitu. Atau di sini pakainya alpha apa theta ya? Alpha. Oke. Yang perlu kita declare dulu. Di sini ada MB per MA adalah 2. Kita berikan simbol theta untuk MB per MA-nya di sini. Nilainya sama dengan 2. Ini kita gunakan untuk menyederhanakan aja, Mas. Lalu berarti ini konsep geraknya udah jelas dulu. Kita buka lagi sebagai suatu bentuk trigonometri di sini. Bentuk trigonometrinya berarti di sini akan ada yang ke kanan itu adalah A-nya dikali B, kemudian ada yang ke bawah itu nilai punyanya A besar. Sehingga nanti percepatan dua buah percepatan ini akan mengakibatkan balok bergerak ke kanan. Ini ada A, B. Dari gambar yang ini, gambar yang segitiga yang barusan aku bikin, ini kan nanti pasti ada ini, ada hubungan perpindahan dari A dan B.
ada hubungan perpindahannya. Hubungan perpindahannya nanti karena di sini ada di sumbu X dan di satu di sumbu Y, maka kita menggunakan tan. Pakainya tan alfa ya. Tan alfa sama dengan AA per AB. Maka kita bisa ubah jadi misalkan AA sama dengan AB tan alfa kayak gini. Atau mau dalam bentuk AB sama dengan AA per tan alfa. Ini kita menyiapkan aja mas, kali-kali aja ternyata kita butuh dua bentuk ini untuk nanti disubstitusikan. Hukum Newton pada benda A ini perlu kita awali aja dengan sigma F sama dengan M dikali A di sini. Jadi gimana bisa dapat MAG min Fn cos theta sama dengan MA dikali A ini dari sigma F sama dengan M kali A. Jadi biar lebih terpatri lagi konsep hukum Newton kedua yang bisa kita pakai kemana-mana di sini. Lalu udah ini anggaplah ini jadi persamaan satu ya. Yang di sini nanti terserah diotak-atik aja. Kemudian yang di sini ada MAG min Fn cos theta. Dia pakainya theta apa alpha sih? Cerah deh, nanti kita samain aja kalau mau alfa semua. Soalnya di sini juga nggak ada nilai alfa. Baiklah. Oke, terserah. Nanti kalau mau alfa semua, kalau mau theta semua ya. Tapi di soal dia menggunakannya alfa. Di sini pakainya theta. Yang penting nanti dijelaskan aja. Biar nggak rancu karena nanti ada dua nilai. Oke, ini persamaan 2. Di sini juga sama. Yang untuk benda B itu juga diperoleh dari sigma F sama dengan M kali A. Benda B, jadi kita punya ini MA kali AA sigma FB sama dengan MB dikali AB. Jadi kita punya Fn sin theta sama dengan MA dikali MB. Dipindah aja, pindah ruas sin tetanya jadi MA kali MB per sin theta sama dengan Fn, boleh. Nah, ini jadi persamaan ketiga. Lalu Fn ini berarti persamaan 3, kita substitusikan ke persamaan 2. Kita masukkan ke sana Fn-nya. Jadi kita punya nilai MA dikali G dikurangi Fn-nya kita substitusi dengan MB AB per sin theta dikali cos theta sama dengan M kali A, maka kita punya sama dengan M kali A ya. Oke, udah sampai situ, berarti kita punya kayak gitu. Ini biar bisa jawabannya kayak yang bawah, yang digunakan hubungan tan bla 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 itu ini kedua buah ruas kita bagi dengan MA. Ini kita bagi dengan MA, maka kita peroleh G dikurangi MB per MA dikali AB, kita punya cos theta per sin theta sama dengan AA. Ya tujuannya untuk biar kita punya AA sama dengan ya. Jadi kita bagi kedua ruas dengan MA. Berarti kita AA-nya pindah depan aja deh. AA sama dengan G dikurangi, tadi aku di atas sudah memberikan satu statement bahwa MP per MA di sini kita tuliskan sebagai eta dulu ya. Eta AB cos theta per sin theta itu bisa dirubah jadi apa? Kalau cos per sin kotangan ya. Ya oke, kotangan. Atau enggak kita rubah jadi sepertan dulu boleh kali ya? Bisa disubstitusi nilai apa namanya MB per MA-nya bisa nih kita ganti dengan 2. Nah, di sini kan kita harus mengkonversi kenapa bisa muncul tan kuadrat ya. Nah, di sini kita ini ternyata masih punya dua nilai A, Mas. Iya. Ada dua variabel A di situ, ada AB dan AA nih. Iya. Maka AB-nya kita ganti jadi AA. Tadi kita pakai yang ini AA per tan alfa. Jadi kita punya AA sama dengan G dikurangi dengan 2 kali AA per tan theta dikali tan theta, sehingga kita peroleh AA sama dengan, atau enggak ini biarin neta dulu ya, G dikurangi AA per kotangan tan kuadrat theta. Udah kan sebenarnya persamaan ini udah sama persis sama yang di sebelahnya, kita rubah di sini karena di sini ada AA di kanan dan AA di kiri. Nah, maka kita punya AA sama dengan G min eta dikali AA dikali kotangan kuadrat theta ya. Sepertan kuadratnya kita ganti jadi kotangan kuadrat ya. Udah.
Yang ada variabel AA-nya kita geser ke kiri. Berarti kita punya AA plus eta dikali AA dikali kotangan kuadrat theta sama dengan G. Maka AA-nya boleh kita keluarkan. AA dikali dengan 1 ditambah, ini etanya kita buka ya mas, kita etanya tadi kita punya eta sama dengan 2 ya. MB per MA itu perbandingannya rasionya 2. 2 dikali kotangan kuadrat theta sama dengan G. Lanjut, maka AA sama dengan G per 1 ditambah 2 kotangan kuadrat theta. Udah, ini tinggal kita masukkan aja. G itu 9,8 bagi dengan 1 ditambah 2 kotangan kuadrat dari 30 derajat. Nanti dari sini nanti baru hasilnya jadi 1,4. Kalau mau dibuktikan silahkan dicoba hitung, nggak apa-apa mas.